Horas, salam sehat dan selamat malam kepada semua ruas. Para Halado HKBP Jati Sampurna menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat mengikuti pertengahan week kepada ruas week 1 sampai dengan 13 dan ruas Marsada Gunung Putri. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Amang Pendeta Pasaribu yang membagikan firman dan kepada semua para Halado week 12, tim multimedia, tim musik, pendoa syafaat, song leader, dan semua kita peserta di tempat ini. Tuhan memberkati. Kita mulai pertanyaan kita dengan menyanyi dari buku MD nomor 569 ayat 1 dan 2. Ode batau tung longang dorohaku molo ubereng nati nopami saluhut bintang hilang doot rongku maka tindakon asa ngaponi maren leo Tuhan memuji ode batang sangap doho maren leo Tuhan memuji ode batang sangap doho. Di ladang di hadaran doho tombang maren depi dong tung masai sonan usu di dolok sungai doho turang amarita hon sangap di Tuhan maren deang Tuhan memuji ode batang sangap doho maren deang Tuhan memuji ode batang sangap doho. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami mohon kepadamu, berilah roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami. Dan biarlah kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh anak-Mu, Yesus Tuhan kami, tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan. Kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu. Dan agar kami selalu bergembira mengharap pertolongan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND 466 ayat 6. Ola
Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk pertengahan malam ini, tertulis dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 6. Kita baca secara responsoria. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku Ende 210 ayat 4 dan 5. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara dan mengawal hati dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Salam dan selamat malam buat kita semua. Shalom. Kami mau sapa semua jemaat Tuhan, Ruas HKBP Jati Sampurna dan HKBP Gunung Putri pada saat ini. Horas bagimu yang diberkati Tuhan. Amin. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan yang ditetapkan menjadi khotbah pada ibadah pertanggiangan malam ini, sebagaimana yang dikutip dari kitab Ayub pasal 2
ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya." Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak jemaat yang terkasih, saat ini kita berhadapan dengan pandemi virus corona yang sedang mengejutkan dan menakutkan. Dampak dari wabah virus COVID-19 ini sangat serius dan sangat mengancam hidup dan kehidupan manusia. Dan banyak dari antara sesama kita yang sudah terpapar. Banyak dari antara saudara-saudara kita yang terdampak, bahkan yang sudah korban nyawa. Banyak dari antara jemaat kita yang harus kehilangan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Kita belum tahu bila mana COVID-19 ini boleh teratasi dan boleh berakhir. Dan mungkin masih akan banyak yang terinfeksi. Dan masih akan banyak kemungkinan yang harus korban. Ibu bapak jemaat yang terkasih, dampak daripada krisis COVID-19 ini memunculkan pertanyaan medis, pertanyaan etika, dan logis yang serius. Tetapi itu menimbulkan pertanyaan juga bagi orang beriman. Saat ini kita diperhadapkan dengan masa atau keadaan sulit dan derita yang sangat mengancam. Sering memunculkan kekhawatiran dan kepanikan. Dan bahkan sering menghadirkan tanya. Saat kita diperhadapkan dengan kondisi sulit, pasti akan memunculkan tanya, apakah Tuhan ada? Adakah Tuhan? Apakah Tuhan peduli dengan kami? Apakah Tuhan peduli dengan pergumulan kami? Apakah Tuhan mau peduli dengan krisis yang kita hadapi? Benarkah Tuhan itu kasih dan mengasihi umatnya?
Itu pertanyaan yang sering muncul. Manakala kita diperhadapkan dengan konteks yang sangat-sangat menyakitkan. Ketika kesulitan dan penderitaan silih berganti, dan ketika teman, sahabat, atau bahkan anggota keluarga kita harus korban dan meninggal akibat daripada wabah atau virus COVID-19 ini, banyak hati yang bertanya, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita. Mari kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pertanyaan ini muncul. Ini menunjukkan kondisi tanpa harapan. Itu ekses daripada kebimbangan dan kepanikan. Dan jikalau kita lihat, wabah ini juga, atau kondisi ini juga, mewabah di kalangan murid-murid Yesus. Ketika mereka sedang berperahu bersama-sama dengan Yesus, lalu Yesus tertidur di dalam perahu, tiba-tiba badai dan gelombang menerpa, menghantam perahu mereka. Lalu murid-murid Yesus panik dan kebingungan. Mereka panik. Kenapa? Karena perahu mereka tidak stabil. Keadaan sangat mengancam. Terpaan badai dan gelombang sangat kencang. Mereka pada ketakutan, panik. Nah, bagaimana dengan kita menyikapi wabah penyakit yang sedang mewabah pada saat ini? Bagaimana kita mengelola dan mengatasi kesulitan dan krisis yang sedang berkecamuk pada saat ini? Apakah kita harus pasrah dengan keadaan? Mari belajar kepada profil Ayub, seorang abdi Allah yang taat akan Tuhan. Ia setia dan jujur. Ia benar di mata Tuhan. Dalam perikop ini, abdi Tuhan yaitu Ayub, dia sedang berhadapan dengan krisis atau penyakit yang sedang berjangkit di dalam tubuhnya. Ia terinfeksi dengan penyakit yang sangat serius. Krisis yang ia hadapi serba kompleks amang-inang. Harta melayang, asetnya seketika itu hilang. Tetapi perlu digarisbawahi, ia tenang, ia kalem, dia tidak panik. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan dang manarita ibana tudebata. Ia tidak bersungut-sungut. Ini perlu dicermati dan dipelajari dari profil abdi Allah. Dia tenang. Biarlah terjadi apa yang sudah terjadi. Ia tidak bersungut-sungut. Dia tetap optimis dan bersikap proaktif. Ia tidak larut dengan keadaan atau situasi. Ada upaya dan prakarsa
dari hamba Tuhan Ayub untuk bangkit karena ada Tuhan. Jikalau kita lihat pada ayat 9, bahkan orang yang paling dekat dengan Ayub juga tidak memberi solusi toh. Istrinya sendiri justru membebani Ayub. Dang mangalehon solusi jol mana jonok ibanaidah. Balik sado gabe padu dokon pikiran na doh si taunon. Dalam ayat 9 dikatakan, maka berkatalah istri Ayub, masihkah engkau mau bertekun dengan kesalehan? Lalu gimana Ayub menyikapi? Ia kalem. Dia tenang. Ia tenang. Ayub tetap setia. Karena Ayub percaya segala kesulitan, seberat apapun itu tantangan, seberat apapun itu pergumulan, sepahit apapun itu penderitaan yang dia alami, itu atas pengetahuan Tuhan. Itu yang menjadi topik pembahasan pada malam hari ini. Segala penyakit atau virus yang ada di dunia ini itu terjadi atas sepengetahuan Allah. Itu kesaksian Ayub dalam perikop ini. Jikalau hartanya melayang, ternaknya hilang, anak-anaknya korban nyawa, ya. Lalu dia menghadapi penyakit yang sangat serius. Itu semua terjadi atas sepengetahuan Allah. Ayub tenang. Jikalau kita mau menerima yang baik dari Tuhan, apakah kita juga tidak mau menerima yang buruk? Itu kesaksian Ayub. Jika Tuhan memberi, Tuhan juga punya otoritas untuk mengambil. Terpujilah Tuhan. Jikalau kita mau menerima yang baik dari Tuhan, kita juga harus mau menerima yang buruk. Jikalau Tuhan punya otoritas untuk memberi, Dia juga punya otoritas mutlak untuk mengambil. Itu standar iman Ayub. Ayub tenang, ia tidak panik, ia tidak khawatir atas gelombang badai yang dia hadapi. Ini yang perlu kita teladani dari abdi Tuhan. Nah, Ibu Bapak jemaat yang terkasih, saya mau katakan kepada kita semua bahwa Allah berdaulat. Allah memiliki otoritas dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah yang hidup di dalam setiap sejarah. Segala sesuatu yang terjadi itu atas sepengetahuan Allah. Dangadong namasa disa daluat sosiap pamutuan ni Jehovah. Ya. Itu yang disebut Allah kita itu adalah Allah sejarah.
Dia ada dan hidup di dalam setiap sejarah. Ido ben nadidok, dangadong namasa di sadaluat. Sesiap pamotoan ni Jehovah termasuk tungulung. Allah punya otoritas dalam setiap waktu dan kehidupan. Jemaat yang terkasih, ketika kesulitan datang menghampirimu, ketika kita harus berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini, harap tenang dan tidak perlu takut, tidak perlu panik. Ingok ma, dang gumogo sahiti siakko. Dan kami mau ajak semua jemaat Tuhan, Ruas Jati Sampurna dan Gunung Putri, manakala kita diperhadapkan dengan berbagai kesulitan, harus berhadapan dengan virus COVID-19 ini, camkan itu. Engkau masih memiliki Yesus yang sungguh luar biasa, melebihi segala kuasa yang ada di dunia. Tetapi jangan sepele, ya. Jangan mengabaikan nilai-nilai yang baik dari para profesional medis dan ahli kesehatan masyarakat. Kalaupun tidak perlu takut, tidak perlu panik, tetap harus mengindahkan nilai-nilai protokol yang sudah ditetapkan oleh ahli kesehatan. Selalu mengenakan maskermu. Selalu mengenakan masker ketika kita harus keluar dari rumah. Rajinlah cuci tangan. Selalu jaga jarak. Jaga kesehatan supaya tetap tubuh boleh prima. Ketakutan dan kepanikan bukan dari Tuhan Amanginang. Ya. Kepanikan acap semakin mempersulit keadaan. Ya. Kepanikan itu bukan solusi, tetapi justru memperkeruh keadaan dan makin mempersulit kita. Kisah Ayub dalam perikop ini perlu dicermati dan dicamkan. Tenanglah. Harap tenang. Bagi Tuhan pasti ada solusi dan jalan keluar. Tantangan bukan berarti harus membuat kita jatuh dan kalah, kecuali jikalau kita menyerah dengan keadaan. Mari belajar dari perikop ini. Jangan sampai kekhawatiran dan ketakutan menguasai dan melumpuhkan kita. Sehingga kita tidak berdaya dan tidak dapat berbuat apa-apa. Kembali kepada topik bahasan kita pada malam ini. Bahwa segala virus atau penyakit yang ada, itu tidak luput dari pengetahuan Allah. Siapa motuan ni Jehovah do masai. Molo berjangkit penuai. Atau di dia do haluauta. Wabah COVID-19 ini sangat mengejutkan dan sangat-sangat mengancam. Dia tidak pilih bulu. Baik muda atau tua, baik masyarakat kota atau desa, baik orang miskin atau orang kaya, baik parhalado atau jemaat, pemerintah atau rakyat jelata. Dan bahkan para hamba Tuhan sudah banyak yang korban. Lalu kemana kita mengadu? Bagaimana kita menyikapi dan merespon? Kita sudah melalui
2 fase selama kurun waktu 6 bulan. Fase stay at home telah kita lalui. Kita telah tiba pada fase new normal. Puji Tuhan, kita masih boleh sehat. Tuhan masih memberi kekuatan, nafas hidup. Kita masih boleh melanjutkan aktivitas kita. Sepahit apapun tantangan yang sedang mewabah, sepahit apapun pergumulan yang kita hadapi, jangan sekali-kali mengambil jalan pintas, karena jalan pintas tidak akan pernah mempermudah kesulitan yang kita hadapi. Justru jalan pintas akan semakin mempersulit keadaan. Lihat, Ayub, ia tetap setia. Imannya berkata, ada Tuhan yang Maha Tahu. Sepahit apapun itu, pengalaman yang dia alami, dia percaya Tuhan Maha Baik. Tuhan peduli. Ayub tetap konsisten dengan imannya. Ia konsisten dengan apa yang dia percayai. Hok doiban, ya. Dang moro tibana sian nani haporsiaan naik. Sama seperti buku Ende nomor 149 ayat 3 ya. Mananga HP namasa lasni roha arsakpe tiopok kuhona basa namar holong rohai. Dalam keadaan apapun, baik suka pun duka, baik beruntung atau rugi, baik sehat atau sakit, mananga HP namasa, Tuhan tetap berkuasa atas semua itu. Tiopok kuhona basa namar holong rohai. Ini komitmen orang percaya. Ini perlu dicermati ya Manginang, supaya kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan, menuju proses pendewasaan iman. Baik, kami serahkan kepada Amang untuk memandu kita dalam acara diskusi pada malam hari ini. Terima kasih Amang Pendeta Pasaribu yang sudah menguatkan kita dengan firman-Nya yang diambil dari Ayub 2 ayat 6-10 dengan tema segala penyakit virus ada atas pengetahuan Tuhan Allah. Dalam konteks COVID, Amang Pendeta Pasaribu telah menguraikan seperti poin-poin pertanyaan, apakah Tuhan masih mengasihi kita? Kemudian diuraikan mengenai Ayub, profil abdi Allah yang tak pernah bersungut-sungut menerima semua keadaan baik manis maupun pahit. Dan ditekankan lagi bahwa semua kejadian, semua peristiwa di muka bumi ini itu atas izin Tuhan Allah dan atas genggamannya. Dikaitkan dengan kondisi sekarang ini mengenai COVID. Lalu ada hal yang menarik dari ayat 9, bahwa sikap dunia dalam keadaan derita atau kemalangan membuat orang goyah. Ya. Kemudian juga kalau ada tawaran, misalnya promosi atau
mendapatkan kontrak atau mendapatkan sesuatu dengan bersyarat pindah iman, itu juga membuat goyah. Kemudian bahwa baik buruk kita harus terima. Kehidupan dunia hanya fana sementara pengharapan kita adalah panjang. Ya, tempat kita di surga jauh lebih abadi daripada kehidupan di dunia. Itu pun mungkin bisa apa yang kita dapat, kita bisa lebih mendapatkan lagi berkat bila ada dari kita mau sharing atau menyampaikan pertanyaan. Silakan, Amang Inang, Amang pendeta kita siap untuk menjawabnya. Melihat ya? Oh, Amang Sitomorang, silakan. Ketua Paguyupan Week 12. Silakan, Amang. Tes 1 2. Mau lihat Amang Pandita. Jadi nakin nunga tabigi khotbah. Jadi mungkin ada saotik pertanyaan, mungkin perlu penjelasan. Jadi kalau kita lihat kisah pengalaman pahit yang sangat menyakitkan yang dialami Ayub itu, kira-kira dari siapakah itu? Apakah itu dari iblis atau dari Tuhan? Mohon penjelasan, Amang. Satu-satu, Amang, atau sekaligus saja? Ada pertanyaan lagi mungkin? Saya dulu ya. Ya, Amang Nainggolan. Terima kasih atas penjelasan Amang Pendeta atas khotbahnya di Ayub 2 pasal 2 ayat 6 sampai 10. Kita tahu Amang Ayub ini seorang yang saleh dan yang jujur. Artinya dia orang baik. Kalau Alkitab menceritakan dan Amang juga menyampaikan tadi bahwa penyakit itu datang tidak lepas dari dosa kita. Artinya karena dosalah kita mungkin ditimpakan banyak sakit penyakit. Dari penjelasan tadi Amang, mungkin saya ada perlu sedikit mau bisa mungkin bertanya. Dari muatan khotbah yang Amang jelaskan, nilai-nilai apa yang telah kita petik dari kesengsaraan dan juga kesulitan yang kita hadapi pada saat kondisi saat sekarang ini. Molatih. Terima kasih. Ya, Amang Tamunan. Habis ini mungkin ada dari Ina ya. kesempatan na diliot tuhami songot jam ni Amang Pandita nakining sepahit apapun cobaan yang diberikan kepada kita tetap tidak akan meninggalkan Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaan kita, seperti Ayub ini, dia adalah orang yang sangat jujur, saleh, takut akan Tuhan. Tetapi mengapa Tuhan membiarkan dia hidup dalam kondisi yang sangat menyakitkan itu? Itu aja, Mang. Oleh Dek. Ada 3 pertanyaan, ada yang mau nambah lagi? Dari Ina nggak ada ya? Libur. Silakan Amang Pendeta. Pertanyaannya tadi menarik. Dosa itu dari siapa sih gitu ya, Amang ya? Ya, kemudian tadi Amang Nainggolan bertanya, oke, ya, udah dicatat Amang. Terima kasih buat kita semua, terutama kepada Amang Situmorang ya. Amang Situmorang atas pertanyaannya, kisah pengalaman pahit yang dialami Ayub itu dari siapa?
Dari Tuhankah atau dari iblis? Jawaban yang pasti Amang, Tuhan tidak pernah merencanakan bencana di dalam kehidupan setiap umatnya. Tetapi Dia merencanakan hidup dan kehidupan yang lebih baik. Tuhan tidak pernah merencanakan bencana di dalam setiap sejarah. Justru Allah kita itu Allah yang maha baik, ya. Dia merencanakan hidup dan kehidupan yang lebih baik, yang lebih sejahtera, lebih nyaman, lebih shalom. Ingat tamu, dak siad debata sahid doh panahid. Lihat dalam konteks real yang dihadapi abdi Allah dalam perikop ini. Ketika iblis menghampiri hamba Tuhan, medang-edang ninna teh, ya, mau pasop pasi bulisi, mengalului si polgahonna. Dan dalam nats ini ketemu dengan abdinya Tuhan Ayub. Dia berupaya sekuat tenaga untuk melampiaskan kejahatannya. Marhua, menyakiti, ya, menghancurkan. Itu niat dan itikat dari setiap iblis dan kejahatan. Dan itu jawaban yang boleh kami utarakan di sini, Amang. Dari siapakah krisis yang dihadapi oleh Ayub? Yang pasti itu dari iblis atas pengetahuan Yahweh. Itu topik kita toh, Amang, ya. Atas pengetahuan Tuhan. Karena Allah berkuasa atas semua ciptaannya. Itu kredo gereja. Aku percaya kepada Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta segala-galanya. Ya, Khalik langit dan bumi. Daksian debata sahid. Hamatian juga bukan dari Tuhan. Hamatian itu datang, itu ekses dampak daripada dosa. Ya, alai hanguluat dusian debata. Yang kedua, Amang nenggolan, ya. Pertanyaannya tadi, nilai-nilai apa yang boleh kita petik saat kita harus berhadapan dengan penderitaan, kesulitan, ya. Ketika kita berhadapan dengan krisis yang sangat-sangat sulit, ya. Saya mau ajak kita semua, mari kita buka, ya, surat Roma 5 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Roma 5. Roma 5 ada nilai-nilai, ya, nilai-nilai positif yang boleh kita petik dari sana, Amang, manakala kita berhadapan dengan kondisi yang sangat-sangat sulit. Saya mau bacakan dari ayat yang pertama. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri
dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan. Ini enggak logis amat. Tidak ada manusia yang bermegah di dalam kesengsaraan. Justru kesengsaraan itu mengundang air mata toh. Tetapi oleh Paulus kita juga bermegah di dalam setiap kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraanmu itu membuahkan ketekunan. Dan ketekunanmu itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapanmu tidak akan pernah mengecewakan. Itu nilai-nilai yang terkandung di sana amat. Jadi semua ada maknanya. Ada maknanya. Nilai yang pertama tadi, ketika kita berhadapan dengan kesengsaraan, kita boleh bermegah karena kesengsaraanmu itu pasti akan menghantarkan kita kepada ketekunan. Itu nilai yang pertama, ketekunan. Dan memang pada saat ini roh zaman sedang merasuki kita, menggerogoti kita, supaya kita tidak ada ketekunan. Asaunaksa berbehita. Lihat, roh yang sedang mewabah pada saat ini adalah roh instan. Itu tema, ya? Roh instan. Roh-roh yang sedang berjangkit atau merasuki pada saat ini adalah roh instan. Dahulu bejol meliling amang, harus serba instan. Dan produk-produk yang ditawarkan kepada kita pada saat ini semua adalah produk-produk yang instan. Ya? Semua serba instan. Oleh firman Tuhan, ini sekarang diluruskan. Firman Tuhan membuka wacana kepada kita semua. Lihat, kesengsaraanmu itu harus tekun kamu hadapi. Nak pepait, boduk ma. Siapa tahu itu boleh menjadi obat yang memulihkan ya. Ketekunan pasti akan membuahkan tahan uji. Ya, tahan uji. Dan tahan uji pasti akan membuahkan pengharapan. Ya, tahan uji. Amang dan Inang, ya, siapakah mereka yang lolos atau yang layak untuk menerima mahkota kelulusan? Tentu mereka yang menghadapi ujian. Anak sekolah tidak akan mungkin bisa lulus tanpa melewati ujian amang. Ya. Semua harus melalui proses. Ya. Tahan uji menimbulkan pengharapan dan pengharapanmu pasti ya dan amin. Karena pengharapan orang percaya di dalam Yesus Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Karena Tuhan telah mencurahkan kasih karunia kepada kita di dalam Roh Kudus. Itu jawaban yang kedua dari Amang Nainggolan. Amang Tambunan.
Memang amang, ya. Setiap rencana dan ketetapan Tuhan tidak ada yang logika. Ya. Neng dohonok kutu hita, imanmu tidak akan pernah logika karena imanmu melampaui akal budimu. Kalau memang itu sudah logika berarti itu bukan iman. Ya. Karena iman memang melampaui akal budi manusia. Jikalau Maria boleh mengandung tanpa suami, itu rencana Tuhan. Dan itu tidak logis. Tidak logika itu, Ama. Kalau sudah logika berarti tidak perlu dipercayai lagi. Ibn Nahudok, setiap rencana dan ketetapan Tuhan tidak ada yang logika. Iman itu bukan di sini, Amang, tetapi di sini. Isodo logikata, haporsiota di sini, toh. Nah, lalu kiat untuk mengaminkan setiap rencana dan ketetapan Tuhan di dalam setiap sejarah, ya, bukalah hatimu. Bukalah hatimu. Karena di dalam hatimu itulah Tuhan meletakkan rohnya, ya. Sama seperti khotbah minggu yang lalu, ya. Bahwa tubuhmu itu, hatimu itu adalah baitnya Allah. Di sanalah dia bersemayam. Demikian jawaban yang boleh kami utarakan di sini, Amang. Mohon maaf jika ada, ya, jawaban yang kurang sempurna, ya. Untuk lain waktu boleh kita perpanjang lagi. Tuhan berkati, ya. Biarlah lewat diskusi ini nama Yesus semakin dimuliakan. Kita semua jemaat boleh sehat, tetap diberkati, baik siang malam, baik di rumah pun di lapangan kerja. Shalom. Ya, silakan berdoa. Oh, ya. Baik, kita berdoa. Allah Bapa yang maha baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang mengasihi kami, Allah yang kami kasihi. Kami menaikkan pujian syukur kepadamu Bapa pada malam hari ini. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang setia. Allah yang maha baik. Allah yang peduli di dalam setiap keadaan kami. Pun suka maupun duka. Allah yang setia menuntun hidup dan kehidupan kami. Allah yang memberikan hidup dan mencukupi apapun kebutuhan kami. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk sapaan kebenaran akan firman-Mu yang boleh kami terima pada malam hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami tetap setia untuk mengikut Engkau. Agar kami tetap boleh konsisten dengan iman kami. Apapun keadaan yang kami hadapi, seberat apapun krisis dan kesulitan, bahkan sakit dan penyakit yang kami hadapi, di dalam perjalanan hidup dan kehidupan ini, kami percaya Engkau adalah Allah yang baik, yang senantiasa peduli dengan apa yang kami alami. Bapa di dalam surga, berkatilah firman-Mu
yang sudah kami terima pada malam hari ini. Dan hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang kami layani di HKBP Jati Sampurna dan di HKBP Marsada Gunung Putri. Biarlah mereka tetap boleh sehat, selamat, dan tetap boleh di dalam lindungan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberi sukacita dan memberi kekuatan manakala mereka harus berhadapan dengan berbagai sakit dan penyakit. Dan kami berdoa buat jemaat Tuhan, jika ada yang sakit, yang terbaring, baik di rumah sakit maupun perawatan di rumah, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari Bapa, berkenanlah menjamah dan memberkati setiap jemaat Tuhan yang kurang sehat atau yang dalam keadaan sakit, supaya mereka boleh pulih dan sehat kembali. Dan kami berdoa juga buat para semua parhalado, para semua jemaat. Biarlah kami semua Tuhan ada di dalam lindungan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kesempatan ini, untuk ibadah ini. Kami percaya Bapa, atas kasih-Mu, Engkau telah menyempurnakan persekutuan ibadah malam kami pada saat ini. Dan jika ibadah ini kami kumandangkan, biarlah itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah kami semua boleh terberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, kita telah diberkati dengan anugerah firman Tuhan yang telah disampaikan Amang Pendeta Pasar Ibu. Saya mau tekankan bahwa semua ada karena atas izin Tuhan, baik penyakit maupun berkat, baik itu virus COVID maupun vaksin nanti. Ya. Terus hal yang kedua dari Roma 2 ayat 3, bahwa berkat itu kita bisa definisikan hal yang membuat kita bahagia sejahtera atau malah yang membuat kita menderita. Karena derita itu membuat kita boleh bermega dan membuat kita naik kelas tadi. Itu yang mungkin saya catat. Sebelum doa syafaat yang akan disampaikan Amang Purba nanti, kita akan bernyanyi dulu. Mohon maaf, yang akan disampaikan Amang Nainggolan. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 785 ayat 3. Tumpal di parade Dewi Batadio Sude namona die partidio Christus
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kasih, karunia, dan rahmat-Mu yang tidak pernah putus-putus kami terima di dalam kehidupan kami. Saat ini kami memanggil nama-Mu yang kudus. Kasihanilah kami Bapa, karena kami tidak lebih berguna dibandingkan orang yang tidak mengenal kebenaran firman-Mu, dibandingkan kami yang sudah lahir di dalam kebenaran firman-Mu oleh iman orang tua kami. Tetapi karena Engkau Allah yang sudi mengampuni, yang maha penyayang dan pengasih, yang panjang sabar, berlimpah kasih, Engkau telah memberikan anak-Mu yang kudus, Tuhan kami, Tuhan Yesus, untuk menebus kami dari segala dosa dan kesalahan, datang ke hadapan-Mu untuk memohon, kiranya berkatilah umur kami Bapa, berkati kesehatan kami, ubahkan segala sakit penyakit yang ada di tubuh kami menjadi berkat kesehatan. Kami tahu Bapa, anak-Mu datang ke dunia ini untuk menyembuhkan kami orang-orang yang sakit. Kiranya saudara-saudara kami yang membutuhkan kesehatan akibat dari COVID maupun yang lain, Tuhan nyatakan mujizat-Mu di dalam kehidupannya. Berkati pekerjaan kami, usaha kami, apapun yang kami kerjakan, apapun profesi kami, baik saudara-saudara kami yang ada di daerah, di perkampungan, sebagai petani, berkati Bapak, supaya kami boleh saluran berkat di dalam pelayanan kebenaran firman-Mu, lewat persembahan kami. Boleh kami juga saluran berkat di dalam kehidupan kami buat saudara dan anak-anak kami. Bapak, banyak orang terlibat di dalam kehidupan kami. Berkati juga mereka. Dan ada juga mereka tinggal bersama-sama dengan kami yang punya rencana yang jahat. Jauhkan kami Bapak dari yang jahat. Ajari mereka Bapak dan kami supaya kami saling mengasihi. Seperti Tuhan telah mengajarkan kami mengasihi diri kami sendiri. Bapak, pada malam hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang ditaburkan oleh hamba-Mu, yang Tuhan telah tuntun dan urapi. Biarlah hamba-Mu ini Bapak, Engkau lindungi selalu, pimpin mereka, pimpin Roh Kudus supaya tidak lagi jatuh dalam kesalahan dan dosa. Berkati keluarganya. Karena firman yang ditaburkan menjadi iman yang tambah di dalam kehidupan kami. Ajarilah kami Bapak boleh jadi saksi firman di dalam kehidupan kami, baik aktivitas kami. Bapak, berikan kami kekuatan untuk datang kembali ke rumah-Mu, mendengarkan kebenaran firman, membawa anak-anak yang Kau titipkan di dalam kehidupan kami. Buka mata hati kami ketika mendengarkan kebenaran firman-Mu itu, supaya kami boleh Bapak hidup sesuai dengan yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kami. Ajari kami Bapak untuk mengajarkan yang terbaik buat anak-anak kami, terutama karena pengaruh lingkungan, dimanapun mereka berada. Karena lingkungan bisa mengubah karakter keimanan mereka. Ajari kami Bapak, supaya boleh kami memberikan pemahaman atas apa yang mereka dengar, lihat, rasakan dari kehidupan mereka. Tapi kami juga menyerahkan mereka ke tangan pengasihan-Mu, karena Engkaulah orang tua yang abadi, yang bisa menggendong mereka dan mengenal mereka sejak dari kandungan. Juga kami sebagai orang tuanya. Bapa, sertai pendidikan anak-anak kami. Mulai dari yang terkecil, mungkin playgroup, TK, SD, SMP, SMA. Jadikan anak-anak kami Bapa anak-anak cerdas. Anak-anak yang Tuhan pilih menjadi waris kerajaan-Mu. Tuhan, buka juga hati pikiran mereka ketika mereka mendapatkan kebenaran ilmu dari narasumber pengetahuan baik dari sekolah maupun dari les, dan juga IT yang mereka gunakan untuk pengetahuan mereka. Anak-anak kami yang sedang kuliah,
mereka sudah mulai menjurus sesuai dengan kehendaknya. Jadikan mereka Bapa nantinya yang mempunyai ilmu pengetahuan, yang menjadi pemimpin-pemimpin yang sukses pada zaman mereka. Serta anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Berikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan ilmu, dan Tuhan berkati mereka Bapa yang sudah bekerja. Dan apabila anak-anak kami juga mencari jodoh, berikan jodoh yang takut akan Tuhan. Bapa, saudara-saudara kami yang Tuhan telah persatukan di dalam rumah-Mu, yang sampai saat ini belum mempunyai keturunan, Tuhan bukakan kandungan dari keluarga itu untuk mereka percayakan Tuhan menjadi pewaris kerajaan dari keluarga itu. Karena mereka rindu, mereka bertekun, mereka mungkin sangat bersedih, tetapi Tuhan akan menyatakan di dalam keluarga yang belum mempunyai anak dan keturunan bahwa mereka itu juga akan Tuhan sertai menjadi pewaris kerajaan. Bapa yang baik, orang-orang tua kami dan kami anggap sebagai orang tua di dalam kehidupan kami, mereka itu menjadi pendua syafaat dan orang yang panutan di dalam kehidupan kami. Ajari kami Bapa membuat yang terbaik buat orang tua kami dan kami anggap sebagai orang tua di dalam kehidupan kami. Karena mereka lah yang bawa kami di sepanjang hidupnya dan mendoakan tidak pernah lupa. Bapa, kami juga berdoa buat pimpinan-pimpinan negara kami yang telah memberikan pelayanan pengayoman, baik kesehatan, baik pun kedamaian, yang memberikan kami kebutuhan yang sesuai dengan kemampuan negara kami. Pimpin mereka dari mulai yang tertinggi sampai yang terendah, sertai semua pelayan-pelayan negara yang memberikan pengayoman, baik kesehatan dan urapi para medis yang menjadi ujung tombak Bapa di dalam menghadapi COVID-19 ini. Dan hiburkan orang yang bersedih, mungkin karena ditinggalkan keluarga akibat sakit penyakit, ataupun apa yang menjadi problem dalam kehidupan mereka. Berikan kekuatan dan ketabahan bagi yang sudah ditinggalkan apabila mereka itu menjadi anak yatim piatu maupun duda. Terima kasih Bapa yang baik. Gereja kami ini Engkau berikan sebagai tempat kami berdoa mengucap syukur. Pimpinan mulai dari pusat sampai terendah, sertai mereka, pimpin mereka. Supaya apa? Program-program mereka yang sampaikan, yang telah mereka rencanakan dan Tuhan berkati, boleh jalan, mengalir sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Begitu banyak yang harus kami doakan, tapi kami tidak mampu mendoakan satu persatu. Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Kami menyerahkan sepenuhnya lah kehidupan kami. Dengarkanlah doa permohonan kami lewat anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amen.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala kasih karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada kasih karunia itu kami mau serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan kasih karunia yang sudah kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama memanjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus akan menyertai-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Oh.